Kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil meminta kepolisian untuk menangkap mafia tanah yang mengancam mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil meminta kepada penegak hukum, khususnya Satgas Mafia Tanah yang dibentuk oleh Polri untuk menangkap pengancam Dino Patijalal yang diduga dilakukan salah satu tersangka mafia tanah di Indonesia. Sofyan Djalil juga menegaskan akan terus mengejar para mafia tanah dan kejahatan di bidang pertanahan sehingga tidak ada lagi kasus penyerobotan tanah yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo. Kalau ada sengketa kita selesaikan, kalau ada mafia tanah nanti diatur oleh oleh Pak Kapolda dan Pak Kapolri sangat komit dalam ini. Kami punya tim tentang mafia tanah di BPN. Saya yakin itu akan tertib. Polda Metro Jaya memastikan akan memberikan pengamanan kepada Dino Patijalal setelah mendapatkan ancaman pembunuhan yang diduga dari salah satu kelompok tersangka mafia tanah. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal diancam akan dihabisi oleh kelompok mafia tanah yang dibongkar oleh Dino beberapa waktu lalu. Polisi menyebut telah mendengar rekaman suara berisi ancaman dari pelaku dan akan menyelidiki identitas kelompok mafia tanah ini. Akan memberikan perlindungan tentunya ya kepada Bapak Dino terkait hal ini. Dan tadi siang pun saya sudah berkomunikasi melalui WA dengan Pak Dino Patijalal ya terkait dengan adanya rekaman dari saudara Topan seolah-olah memberikan instruksi kepada seseorang yang bersifat ancaman dan juga mengancam jiwa daripada Pak Dino Patijalal. Saya sudah berkomunikasi tadi siang, saya sudah menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya akan merespon hal ini dengan sungguh-sungguh, artinya akan memberikan perlindungan dan pengamanan kepada Bapak Dino Patijalal. Dino Patijalal mengaku mendapat ancaman dari salah satu tersangka kasus mafia tanah di mana sang ibu menjadi salah satu korbannya. Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah dengan korban ibu dari Dino Patijalal. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap saudara, kami terhubung dengan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Selamat sore Pak Dino. Pak Dino, selamat sore. Kami belum mendengar suara Pak Dino. Bapak bisa mendengar suara saya? Selamat sore, Cindy. Baik. Bisa. Sudah terdengar Pak Dino. Jadi Pak Dino mungkin bisa ceritakan kepada kami, ancaman seperti apa yang Bapak dapatkan dari mafia tanah ini? Yang saya dapatkan sebetulnya adalah bocoran ya. Jadi bocoran dari orang yang disuruh untuk menghabisi saya dan kebetulan yang disuruh itu adalah tersangka yang juga sudah kapok gitu. Jadi mengenai bagaimana caranya itu saya serahkan kepada polisi untuk menyelidikinya. Tapi pemberi instruksi itu sudah jelas, namanya juga sudah ada di media ya, karena dia sekarang sudah ditahan, sudah 3 bulan ditahan ya. Namanya Mustafa atau Topan, dan dia memang salah satu pemain kunci dari sindikat tanah gitu. Dan sekarang dia menjadi gelap mata atau kalap karena perannya mulai terbongkar satu persatu. Dan karena itulah dia memberikan instruksi tersebut. Ancamannya seperti apa Pak Dino? Yang jelas ancaman untuk menghabisi saya dan dia akan bayar berapapun biayanya. Nah detailnya tentu saya serahkan ke polisi untuk mencari tahu bagaimana detailnya. Sebetulnya saya ada ide, saya ada indikasi seperti apa, tapi lebih baik tidak saya beberkan di sini karena itu tugas polisi untuk mencari tahu, menyelidikinya. Pak Dino tadi menyebutkan bahwa orang yang mengancam Pak Dino bernama Mustafa atau Topan. Bagaimana Anda bisa menduga dia adalah orang yang Anda tuju adalah Mustafa atau Topan itu, dan siapa orang yang disuruh untuk menyampaikan ancaman itu kepada Pak Dino?
Jadi itu adalah suara dari Topan dan itu dinyatakan oleh orang yang diberikan instruksi, namanya Agus Gunawan. Dia sekarang sudah di LP Cipinang ya. Jadi dia bisa konfirmasi itu suara dari Topan dan saya juga bisa mendapatkan verifikasi bahwa itu suara dari Topan. Dan memang dia dikenal sebagai salah satu pemain kunci dari sindikat ini, gitu kan. Tapi tidak akan sulit untuk membuktikan bahwa itu dia. Jadi orang yang mengancam Pak Dino saat ini berada dalam penjara, dan dia mengeluarkan ancaman itu kepada Pak Dino. Dan dia mencoba melakukan, dia jadi sudah merasakan bui dan mungkin udah nggak betah di sana. Jadi berbagai hal ini dikomunikasikan dari penjara gitu ya, dan tentu kan banyak cara untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu dari penjara. Setelah ada ancaman yang ditujukan kepada Pak Dino, Pak Dino sudah melaporkan kepada kepolisian soal ini. Apakah akan meminta perlindungan juga kepada LPSK? LPSK sudah menghubungi saya, dan kalau ada yang mendengar dari LPSK, terima kasih. Pada saat ini saya sedang liburan keluarga di luar kota, tapi jujurnya sih saya bukan tipe orang yang suka dikawal ya. Saya dulu nggak punya ajudan, nggak suka bawa pengawal, dan saya serahkan kepada Allah ya. Dan saya yakin juga pemberitaan ini langkah preventif, ya, preemptif, dalam arti dengan adanya berita ini siapapun yang disuruh akan berpikir dua kali. Jadi kalau orang yang kemarin disuruh udah membocorkan, insya Allah kalau dia nyuruh orang lain juga akan keder juga. Karena mereka nggak berani langsung, mereka nggak berani ngancam saya langsung, ya kan? Mereka beraninya itu secara rahasia melalui pihak ketiga menyuruh orang, dan alhamdulillah terbongkar. Gitu ya. Jadi benar-benar saya terima kasih juga pada Polda yang begitu cepat bereaksi, tapi ini indikasi bahwa mereka ini benar-benar di luar kontrol ya, dan sangat berani untuk dan cukup nekat gitu. Jadi mudah-mudahan bisa disikat habis dan tuntas oleh polisi sindikat tanah ini sesuai instruksi Presiden dan sesuai instruksi Kapolri. Oke, orang yang mengancam Pak Dino saat ini berada di penjara. Pak Dino sudah melaporkan ke polisi. Apa yang direspon polisi soal laporan dari Pak Dino ini? Saya sudah ketemu dengan Kapolda juga, dan juga bicara dengan Pak Kahumas Polda, Pak Zulpan, ya, dan juga dengan Direktur Krimum Pak Tubagus. Mereka tentu semuanya menyikapi dengan serius, karena bagi tersangka yang setelah tertahan mencoba menghabisi korbannya, itu suatu hal yang luar biasa dan tidak bisa ditolerir dalam hukum Indonesia. Ya. Jadi saya serahkan kepada polisi, saya serahkan kepada hukum Indonesia, dan saya juga katakan kepada polisi, Pak, kasus saya ini menjadi ukuran bagi masyarakat terhadap keberhasilan melawan sindikat tanah. Kalau saya kalah atau kalau saya luka atau apa, berarti kita semua kalah, karena orang bilang kasus Pak Dino Jalal jadi ukurannya, ukuran keberhasilan pemerintah dan aparat. Pak Dino bisa memperkirakan tidak kenapa sampai akhirnya orang ini yang bernama Mustafa Topan ini sampai mengeluarkan ancaman kepada Pak Dino setelah ia dalam penjara menjadi seorang tersangka kemudian terdakwa ya? Ya, sebenarnya lebih dari ancaman. Ini adalah instruksi ya, instruksi untuk menghabisi saya, karena dalam keluarga saya ini yang bisa melawan hanya saya. Jadi ibu sama ayah saya udah tua ya, udah 80 tahunan ya. Adik saya di luar negeri ya, dan kakak saya juga tidak bisa ngurus ya. Jadi hanya saya yang bisa maju dan melawan sindikat tanah. Jadi kalau saya terus nggak berhenti membongkar kasus ini, jadi orang-orang yang selama ini lolos ya seperti Topan, mereka benar-benar merasa terancam. Jadi menurut logika mereka, satu-satunya cara untuk menghentikan pengejaran terhadap mereka ya saya dihabisi. Ya, kalau saya dihabisi, satu-satunya orang yang ngejar juga akan hilang, dan mungkin perkiraan mereka, kasus mereka juga akan aman. Dan itu yang saya akan lawan dengan segenap hati agar tidak sampai terjadi. Ancaman ini hanya kepada Pak Dino atau kepada keluarga Pak Dino juga? Hanya pada saya.
hanya pada saya dan sangat spesifik pada saya karena mereka tahu saya satu-satunya yang mengurus properti ibu saya ini dan yang secara agresif maju ke jaksa, maju ke polisi, maju ke media dan lain sebagainya gitu. Tapi saya juga ingin Cindy agar masyarakat tahu jangan takut melawan sindikat tanah ya. Walaupun mereka banyak akal, banyak koneksi, banyak segala macam, ya, jangan takut. Kalau Anda merasa dirugikan, lihat kasus saya tidak pernah menyerah. Keadilan akan menanti Anda gitu di depan. Pak Dino sudah bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, sudah melaporkan kepada polisi. Perlindungan atau tindakan seperti apa yang Pak Dino harapkan dari polisi terhadap orang yang mengancam Pak Dino soal mafia tanah ini? Karena ia pun masih dalam penjara ya. Kalau perlindungan, iya, jadi perlindungan seperti yang saya katakan tadi, saya tidak biasa dikawal. Jadi saya hanya berharap pada lindungan Allah. Ya. Tapi kalau dari polisi, saya berharap mereka bisa mengusut kasus ini dengan tuntas agar ada efek jera dan bagi pengadilan nanti memberikan hukuman yang seberat-beratnya agar orang-orang yang merasa dirinya di atas hukum ya bisa mempermainkan hukum, bisa mengancam korban dan seenaknya gitu ya, agar mereka benar-benar kena batunya gitu, dan dihukum seberat-berat mungkin karena ini yang diinginkan. Tindakannya harus cepat karena orangnya sudah jelas dan dia ada dalam penjara begitu ya Pak Dino harapannya. Benar, instruksinya jelas, ya, caranya juga jelas, yang disuruh juga jelas, ada rekamannya dan rekamannya ada banyak ya. Jadi saya kira buktinya sudah telak gitu ya. Dan dia nggak bisa menghindar lagi. Baik, ini juga menjadi penantian bagi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga terkait untuk memberantas mafia tanah karena kasusnya tidak hanya menerpa Pak Dino, tapi juga banyak orang melaporkan soal kasus mafia tanah ini bisa dituntaskan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.